Chan di dalam channel pengembangan kepribadian. Saat ini saya akan membahas tema apa yang bisa dilakukan oleh sikap di dalam kehidupan kita. Ternyata sikap itu bisa menjadi pembeda dalam kehidupan kita. Memang seringkali di dalam kehidupan kita ada beberapa hal yang ditentukan oleh bakat. Seperti misalnya Mozart, dia bisa berhasil karena dia punya bakat. Atau seperti Michael Jordan, legendaris pemain basket, dia ada bakat. Namun juga saya yakin bahwa Mozart dan Michael Jordan juga sikapnya baik. Seringkali yang membedakan orang adalah sikap. Memang ada juga karena latihan. Misalnya apa yang membedakan medali perak dan medali emas di Olimpiade? Itu jaraknya cuma 1/100 sekian detik. Apa yang membedakan pemain golf profesional yang menjadi pemenang dengan yang kalah? Kadang selisihnya cuma 1 pukulan. Tetapi sikap itu seringkali menjadi pembeda dalam banyak hal. Misalnya, ketika memandang kehidupan, sikap bisa menjadi pembeda. Ada cerita ketika awal Perang Dunia Kedua di tahun 1945, ada seorang pengantin baru. Dia harus ditempatkan di satu gurun, di gurun California. Dan mereka berasal dari tempat yang lain. Suaminya berkata kepada istrinya, "Istriku, kamu jangan ikut ke gurun dalam tugas kemiliteran saya." Tapi karena mereka pengantin baru, istrinya ikut. Akhirnya, ketika mereka ditempatkan di suatu area gurun, istrinya harus tinggal di gubuk yang sederhana. Udara panas sekali, melebihi 40 derajat Celcius. Istrinya ketika suaminya bekerja, dia jadi bosan, dia jadi jenuh, panas lagi banyak debu karena itu gurun. Dan ketika dia bosan kayak gitu, dia ngirim surat ke ibunya. Dan ternyata ibunya membalas seperti ini. Ada 2 orang melihat dari jeruji penjara. Yang satu lihat lumpur, yang satu lihat bintang. Dia berurang-urang baca pernyataan itu. Akhirnya dia sadar, saya harus lihat bintang. Akhirnya dia coba mendekati penduduk asli di sana. Ternyata penduduk asli itu sederhana, bahasanya juga nggak dimengerti, tapi dia coba mulai mendekati. Dan akhirnya dia berkenalan dengan penduduk asli di sana. Dia belajar tenun, dia belajar keramik. Bahkan dia melihat sekarang gurun jadi beda. Dia melihat ada tanaman-tanaman yang indah walaupun tandus. Ada kaktus di sana. Lalu dia melihat juga ada batu-batu yang ternyata berasal dari fosil di masa lalu. Akhirnya dia menjadi tertarik. Lalu dia ingin menulis pengalamannya, menulis tentang kondisinya di sana. Halo guys, apa yang membedakan wanita tadi yang murung dan sekarang malah jadi sukacita? Bukan gurunnya, gurun tetap gurun. Penduduk asli di sana tetap penduduk asli di sana yang sederhana. Rumahnya juga sederhana. Dan panas tetap panas. Tapi yang berubah adalah sikap si perempuan tadi. Begitu juga kehidupan kita. Kadangkala kita tidak perlu muluk-muluk untuk berbahagia. Tapi kita bisa melakukan kebahagiaan dalam kesederhanaan hidup kita. Kalau kita ada pernyataan seperti ini, kalau kita mengharapkan yang terburuk dari kehidupan, kehidupan akan memperlakukan kita dengan buruk. Kalau kita mengharapkan kebaikan dari kehidupan ini, kebaikan akan ada. Namun kalau kita biasa-biasa saja, jadi biasa-biasa saja. Memang ada di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi ada yang bisa kita kendalikan, yaitu sikap kita yang ada di dalam diri kita. Sikap juga bisa melakukan perbedaan ketika relasi kita dengan sesama. Ada prinsip-prinsip ketika kita melakukan relasi dengan sesama. Seringkali
kita melihat orang lain yang karakternya mungkin tidak sesuai dengan kita. Lalu kita menilai. Tapi sesungguhnya tidak. Seringkali kita melihat orang lain tergantung kepada sikap kita. Dalam bukunya Winning the People, John C. Maxwell ada 25 prinsip, tetapi ada beberapa prinsip yang menarik. Yang pertama adalah prinsip lensa. Prinsip lensa berkata bahwa ketika kita melihat orang lain, itu tergantung diri kita. Kalau kita mempunyai harga diri rendah, kita melihat orang lain juga jadi rendah. Tapi kalau kita punya harga diri yang tinggi, kita percaya diri, kita selesai dengan diri kita sendiri, kita melihat orang lain juga jadi positif. Lalu ada prinsip sakit hati. Di prinsip itu dia bilang, orang sakit akan menyakiti orang lain. Bahkan juga akan mudah tersakiti ketika tidak melakukan apa-apa. Lalu ada prinsip elevator. Prinsip elevator berkata bahwa kita mengangkat orang lain atau menurunkan orang lain tergantung kepada kita. Kalau kita misalnya pikirannya negatif, kalau kita misalnya tidak suka sama orang itu, tidak menghargai orang, ya kita akan menurunkan orang itu, tidak mengangkat orang itu. Jadi sikap kita itu sangat menentukan relasi kita dengan orang lain. Lalu sikap juga itu dapat menentukan, akan memberikan perbedaan saat kita menghadapi tantangan-tantangan. Justru dalam kesulitan, sikap menjadi pembeda. Dan kalau kita lihat orang-orang yang terbesar di sepanjang kehidupan, dia selalu mempunyai sikap yang baik ketika ada banyak tantangan. Contoh Demosthenes, dia seorang pembicara yang hebat. Dia itu pada awalnya gagap, sukar berbicara, dan konon katanya di dalam mitos Yunani itu, dia memasukkan ada batu-batu sebesar kelereng untuk dia mengucapkan, dan dia pergi ke pinggir pantai dengan suara pantai menderu untuk dia berbicara. Martin Luther, dia menerjemahkan perjanjian baru ketika dia di penjara Wisbeh. Dan kita tahu John Bunyan, dia mengarang The Pledging Forges ketika dia di penjara. Dan kita tahu ada Abraham Lincoln, dia mengalami kesulitan perang sipil. Dan itu yang membuat dia jadi salah satu presiden Amerika yang hebat. Seringkali yang membuat orang-orang besar adalah sikap. Dan ketika kesulitan datang, mereka bisa bertahan. Jadi sikap itu bisa membuat perbedaan dalam hidup kita. Bagaimana kehidupan menjadi baik atau buruk tergantung kepada sikap kita. Namun Mr. Sorchan berharap guys semua, teman semua memilih sikap yang positif. Salam mentoring, salam sukses selalu dari saya, Mr. Sorchan.